Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan partai. Kami sebagai rakyat akar rumput sangat miris melihat ucapan statement Anda itu. Deddy Sitorus. Pak, nanti kalau putaran kedua ini Jakarta nyungsep kamu. Sekarang siapa yang merubah kandang banteng menjadi kandang bansos? Halo semuanya, balik lagi, sehat terus dan lancar juga kegiatannya. Teman-teman, ini ada informasi ya mengenai dunia perpolitikan. Asik. Ini mengenai Deddy Sitorus yang mengeluarkan statement yang memang ini di highlight oleh masyarakat. Yang pertama itu dia mengatakan bahwa kandang banteng itu pindah ke Jakarta karena di Jakarta unggul ya. Nggak tahu kalau ada 2 putaran tuh. Kalau ada 2 putaran gimana nih? Pastinya bakal seru. Kemudian ini yang paling di highlight adalah ini kan Jateng yang digadang-gadang sebagai kandang banteng kalah di pemilihan kemarin, dan dia memberikan statement bahwa Jateng itu bukan lagi kandang banteng tapi kandang bansos dan parcok, teman-teman. Ini banyak yang ngomong bahwa pernyataan tersebut adalah sebuah penghinaan ya, penghinaan terutama kepada warga Jateng karena menyebutkan hal tersebut, kandang bansos dan kandang parcok. Itu dia teman-teman. Dan kita akan melihat bagaimana respon-respon dari netizen atau masyarakat mengenai pernyataan Deddy Sitorus ini, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana videonya di sini. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Dari sisi suara, dibandingkan antara suara pemilu legislatif dengan hasil pemilu kada gubernur, itu 2 kali lipat, dari 25,9% menjadi lebih dari 40%. Apakah masih kandang banteng? Yes. Pemilih kami masih tetap setia, bahkan bertambah. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan partai. Nah, kata-kata ini yang di-highlight oleh netizen atau masyarakat ya, teman-teman, tentang perkandangan. Itu dia, kita lihat bagaimana respon dari netizen. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Deddy Sitorus mana? Deddy Sitorus. Ini Deddy Sitorus nggak mau teriak-teriak itu Pangkal Pinang kandang bansos. Nggak mau teriak-teriak itu kota kosong bagi-bagi bansos. Kalah loh ini petugas partai banteng ini. Kader banteng loh. Kalah loh. Petahana loh. Kalah loh, udah diusung Banteng dan belasan partai lainnya termasuk Kim plus di dalamnya, kalah loh sama kota kosong. Sama kota kosong. Deddy Sitorus kagak mau cari kambing hitam atas kekalahannya kader Banteng ini, Ini sama warga-warga X, buzzer-buzzernya Banteng ini yang kemarin bilang SDM-nya di Jawa Tengah itu rendah gara-gara apa? Gara-gara Bantengnya tumbang di Jawa Tengah. Ini kalian mau ngomong apa sekarang? Ternyata warga Pangkal Pinang sana sama warga Jawa Tengah itu sama. Mayoritas itu udah nggak mau dipimpin ya sama pimpinan dari partai Banteng ini. Udah nggak mau dipimpin sama petugas partai Banteng ini. Mau ngomong apa sekarang kalian? Statement-statement politik kacangan tidak mempunyai etika politik. Kamu berbicara masalah bansos. Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos. Seluruh rakyat Indonesia udah kamu sakiti. Kami sebagai rakyat akar rumput sangat miris melihat ucapan statement Anda itu. Deddy Sitorus, ingat, hanya bansos aja diberikan kepada masyarakat, kalian ribut semua. Duit negara ini kalian koruptor, kalian korupsi.
Kami hanya menonton, tidak bisa berbicara apa-apa terhadap kalian. Ingat, Deddy Sitorus, kamu itu kalau saya sebut manusia yang tidak punya akhlak, punya pemikiran yang waras, bisa jadi. Karena kamu seorang politik, tapi kamu tidak mempunyai etika politik. Saya tidak benci dengan partai PDIP, tapi oknum-oknum partai PDIP ini sudah makin liar, tidak terkendalikan lagi, seperti banteng yang lepas dari jeratannya. Anda itu yang membuat PDIP itu makin hancur. Mulut kalianlah harimau kalian. Mengerti, rakyat Indonesia sangat sakit hati kepada kalian semua. Pak, saya sebagai warga Jawa Tengah merasa sakit hati dengan perkataanmu ini dari warga Jawa Tengah. Jawa Tengah sebagai kandang bansos dan kandang partai coklat. Dengan nada yang seperti ini, dengan tuduhan-tuduhan yang seperti ini, saya tambah yakin bahwa di 2029 nanti partai Anda akan tambah tidak disukai oleh warga Jawa Tengah. Anda mengucapkan Jawa Tengah sebagai kandang bansos, itu sangat menghina kami, Pak. Benar, di Jawa Tengah selama dipimpin PDI Perjuangan, selama ada pemilihan langsung ini selalu dipimpin oleh PDI Perjuangan. Tapi nyatanya provinsi kami menjadi provinsi yang termiskin, termasuk dalam provinsi miskin di Jawa Tengah. Sorry ya, aku tanggapin bacotan lu ya. Kenapa di Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Lu bilang kandang bansos. Kalau iya memang kenapa? Kan tempo hari Puan Maharani ngecam Jawa Tengah, rakyatnya masih banyak-banyak yang miskin. Kemarin gubernurnya siapa? Jawa Tengah kemarin kan kandang banteng, rakyatnya masih pada miskin karena bantengnya nggak bisa bekerja. Gubernurnya siapa itu? Genjer ya. Makanya sekarang jadi kandang bansos. Bansos itu akan dibagikan kepada warga yang miskin yang Puan Maharani sebut, kan? Memang salah jadi kandang bansos daripada kandang banteng yang nggak jelas, yang bisanya cuma jeruduk. Lu mau apa? Hah? Lu sudah kalah kan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma Jakarta doang kok yang kalian unggul. Tapi jangan senang dulu, kan katanya masih ada putaran kedua, ya. Ya, emang itu ada potensi katanya putaran kedua, teman-teman. Dan bisa jadi yang tadinya unggul jadi turun gitu, yang tadinya tidak unggul jadi naik banget gitu kan di putaran kedua. Selalu penuh kejutan politik itu, teman-teman. Dan ini yang digarisbawahi dari beberapa statement dari masyarakat. Yang pertama, ada yang memang merasa sakit hati dengan pernyataan tersebut ya, apalagi diucapkannya dengan lantang di suatu momen oleh Deddy Sitorus ini, teman-teman. Dan kata salah satu masyarakat tadi, ketika dipimpin selama bertahun-tahun oleh banteng itu rakyatnya masih banyak yang miskin, teman-teman. Oke, kita lihat bagaimana respon-respon yang lain di sini. Apakah Jawa Tengah kandang banteng? Nggak jadi kandang banteng nggak apa-apa Jawa Tengah. Udah kamu menghujat rakyat kecil nggak apa-apa. Nanti kalau putaran kedua ini Jakarta nyungsep kamu, ya kan? Nggak sekjennya, nggak ketua partainya kalau menghina orang kecil, kalau kalah nggak kira-kira. Dengung-dengungkan rakyat kecil. Sekarang banyak kan rakyat kecil yang dihina. Dulu Mega ngomong katanya anaknya jangan sampai dapat tukang bakso. Sekarang giliran kalah di Semarang, di Jawa ngomong Jawa kandang bansos. Itu kan kata-kata orang gila.
Biasanya orang yang sibuk klarifikasi, merasa dirinya terzolimi, terus merasa dirugikan akan satu hal, karena katanya ada kecurangan daripada orang lain, itu biasanya adalah orang yang justru melakukan kecurangan itu sendiri. Ya, ngerasa karena udah berusaha buat curang, tapi masih nggak bisa menang. Kayaknya kurang lebih ini yang terjadi nih. Bukti nggak? Katanya Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng, melainkan kandang bansos dan parcok. Coba yuk, cek yuk. Katanya partai anti bansos, ya kan? Tapi partainya mengubah kandang banteng menjadi kandang bansos. Nih buktinya. Lagi dong ya. Merubah kandang banteng menjadi kandang bansos. Nih, ulahnya siapa coba? Atau mau yang paket komplit, baju ada, minyak ada, beras ada, Indomie pun ada. Sekarang siapa yang merubah kandang banteng menjadi kandang bansos? Ini yang ini lebih jelas lagi nih. Ini adalah gas melon subsidi buat rakyat nih. Dipakai bahan kampanye dong ya. Iya kan? Tuh, liatin. Fotonya siapa tuh? Yang lagi senyum-senyum tuh. Gitu kan. Belum lagi ada gambarnya banteng moncong putih. Terus yang ngubah kandang banteng jadi kandang bansos dan parcok, siapa? Kelihatan kan siapa yang ngerubah kandang banteng jadi kandang bansos? Jelas banget tuh siapa yang ngerubah. Ya, PDI Perjuangan sendiri. Lagian gini ya, kalau memang kalah, ya udah akui kalah. Oh ya, kita udah kalah, Maya. Berarti ini adalah waktu untuk mengintrospeksi diri. Kenapa sih PDI Perjuangan bisa kalah? Kenapa sih masyarakat bisa istilahnya muak atau kehilangan kepercayaan kepada PDI Perjuangan? Harusnya kan dipikir dong. Bukan nyalain orang lain. Oh itu ada bansos, oh itu ada kecurangan. Ternyata dirinya sendiri yang curang. Malu Bang Deddy Sitorus. Malu Jenderal Banteng tapi kelakuannya kayak bayi banteng tantrum. Nah itu dia teman-teman pernyataan masyarakat atau netizen tentang apa yang dikatakan oleh Bung Deddy Sitorus ya. Komentar-komentar dari masyarakat beragam ya teman-teman. Setelah kita lihat tadi ada yang memang merasa sakit hati, kemudian ada juga yang memang sudah tidak suka lagi dengan kepemimpinan dari PDIP di Jawa Tengah. Ada juga yang memberikan penjelasan, membalas apa yang dikatakan Deddy Sitorus dengan data yang dia dapat ya, terutama yang berhubungan dengan bansos. Jadi memang membalikan sebenarnya siapa yang membuat kandangnya menjadi bansos, itu dia teman-teman. Ini memang pernyataan Deddy Sitorus itu lantang sekali ya ketika mengatakan hal tersebut. Padahal di sisi lain Ibu Banteng itu ketika jagoannya kalah, terlihat bahwa statement yang diungkapkan itu seperti menyayangkan bahwa kandangnya itu kalah. Jadi Bu Mega kurang lebih mengatakan seperti ini, bahwa Jateng itu bukan hanya kandang banteng, tapi ya intinya lebih dari itu. Salah satunya ada kata patriot gitu kan. Jadi memang ada hal yang memang lebih dari kandang. Tapi di sisi lain Deddy Sitorus ya mengatakan gimana nih teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa dicukupkan sekian ya video reaksinya tentang hal yang terjadi. Informasinya seperti ini. Sekarang menurut teman-teman gimana tentang pernyataan Deddy Sitorus ini yang memang menimbulkan kontroversi ya di kalangan masyarakat sehingga mengundang respon-respon dari mereka. Oke, saya kira dicukupkan sekian. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.